Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada grup Hisverta dan grup Sandeka, juga tidak ketinggalan kepada grup Lillahi Ta'ala dan grup Pejuang Rupiah yang saya muliakan. Kami di sini akan membacakan sebuah kitab. Ya. Nama kitabnya adalah Ihya Ulumuddin. Ya. Dulu saya mengkaji yaitu di Jombang. Buktinya yaitu ini. Nih, ada buktinya. Tuh. Madrasah Diniyah ya, Muruan Mojagung Jombang. Ini canggih santri ini. Ya, lumayan ganteng ini dulu mah. Ya, kalau nggak ganteng ya nggak laku lah. Ini ya, kartu tanda santri. Udah mulai. Nah, kenang-kenangannya nggak dibawa ini. Ya kebanyakan yang di Banten ini yang dibawa ini. Yayasan Sumputu Bagus itu. Ini banyak kenang-kenangannya sih. Ini albumnya ada 2 yang waktu pas ngaji. Ya, pas ngaji nih ya, banyak kenang-kenangan yang di Banten. Ya, kalau yang di Jombang nggak saya bawa ya. Langsung saja ini nanti dikira lagi pamer. Nah, sebelum mulai mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim Fatihah kepada pengarang kitab yaitu Imam Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena langsung saja kita mulai. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrihi wa adana min barakati fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau mengkaji yaitu langsung kepada bab-bab yang khusus yaitu ilmu filsafah. Ilmu falsafah itu ilmu logika ya, asli ilmu berpikir dengan baik. Ini mana ini? Saya tulis di papan tulis ya karena di sini tuh kayaknya kurang jelas. Kurang jelas di sini kalau makna di sini tuh kurang jelas. Ini makna mana saya ini tuh maknanya. Kelihatan enggak? Tuh, makna saya waktu ngaji ini. Jarang-jarang maknanya tuh. Tuh. Ya. Ya waktu ngaji itu maknanya itu jarang-jarang maknanya ini. Tuh, jelas ya. Nggak jelas makna-maknanya kayaknya. Ya, kita ilmu falsafah itu terdiri dari 4. Ya. Yang pertama adalah ilmu matematika atau ilmu handasa wal hisab, dan kedua itu ilmu mantek. Ini kelihatan nggak kamera? Ketika itu nih wasal itu ilmu ilahiyah, ilmu ketuhanan atau ilmu teologi yang pernah kemarin saya mau bahas itu ilmu ini teologi. Cuman dari awal dulu. Jadi ilmu teologi itu ilmu sebagian dari ilmu filsafah. Dan yang ketiga itu yang keempat ini tobiyat, ilmu alam. Ya. Ilmu alam atau ilmu kedokteran. Nanti perbedaan antara ilmu IPA dan ilmu kedokteran ini ada bedanya di sini dalam kitab Imam Ghazali. Ya. Kita fokus ke papan tulis ya, yaitu falsafah yang pertama. Kamera fokus. Ini kamera kurang jelas nih kayaknya. Kameranya ini. Ini kameranya itu coba kurang pas.
ada kelihatan ya. Ini kurang pas ya. Udah. Ya. Ini tongsisnya jelek. Jadi mundur terus. Nah. Ya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Langsung di sini aja kita mulai. Wa amal falsafatu falaisat ilman. Wa amal falsafatu lan anapun utawi falsafah ilmu falsafah iku falaisat mongko ora ono apa ilmu falsafah iku ilman ilmu. Ini ilman khobar laisa, ini mubtadanya ya. Ini juga khobar dari mubtada. Biroksih ha kelawan awak dheweke falsafah atau pokok asas. Balik ya utawi falsafah iku arba'atu ajza'in. Ada empat cabang. Ahadua utawi salah swijine falsafah iku handa satu ilmu handasah, ilmu ukur wal hisabu dan ilmu hitung. Wa amal falsafatu falaisat ilman. Ilmu falsafah ini ilmu logika cara berpikir ini ilmu yang asasnya pokok ilmunya itu tidak sendiri. Bal hiya arba'atu ajan, tapi ilmu yang mempunyai empat cabang. Ahaduha al handasatu. Yang pertama adalah ilmu handasah, ilmu ukur, wal hisabu dan ilmu hitung. Ya, bisa dikatakan kalau ilmu matematika pasti butuh ukur dan butuh hitungan. Ya, bisa disebut dengan ilmu hitung. Berarti ilmu matematika. Ya. Kalau diaplikasikan zaman sekarang itu orang ekonomi ya harus menguasai ilmu hitung. Biasanya sekolah di akuntansi ya. Nanti kerjanya di perbankan ya harus menguasai ini ilmu hisab atau ilmu ukur itu apa notaris. Jadi notaris juga sama, ini harus menguasai ilmu ukur dan ilmu hisab yang biasa itu membuat akte tanah. Nah, ilmu ini handasah dan ilmu hisab ini ilmu hitung ini nomor satu dari ilmu falsafah. Wahuma, adapun ilmu ini, ilmu handasah dan ilmu hisab itu mubahani, perkara yang mubah. Kalau namanya mubah berarti boleh dikerjakan, boleh tidak. Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggal juga nggak dapat dosa. Itu perkara yang mubah. Kama sabako kaya perkara sebab kang wis dina pomane. Kama sabako wala yumna ulan ora dicegah apa anhuma saking karone. Jadi ilaman kejewong yukhaufu kang wedi ali ing atase man. Kama sabako sebagaimana yang dulu, wala yumna'u tidak dicegah anhuma dari ilmu tersebut keduanya. Ilaman kecuali seseorang ya,
ilaman kecuali yukhofu yang dikhawatirkan, alaihi kepada orang tersebut. Nah, begitu. Kalau makna kita tuh begini nih. Ila kan kecuali pasti tahu. Man ini ilaman kecuali seorang ya. Biasanya yang di, makna yang di dari mana? Yang di itu dari sini nih. Yang karena ini isim mausul butuh silah. Jadi yang maknanya yang dinya dari mana? Dari domah ini. Namanya fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Namanya fi'il mudhari majhul yang di. Nah, ada tasrifannya ini yang di bawah ini. Nanti fi'il mudhari majhul itu apa aja. Tapi saya lanjut pembahasan ini dulu. Nanti tasrifannya nanti. Lanjut dulu. Lanjut ke arti. Dalam akal kita berpikir seperti ini. Illa man yukhafu, kecuali seseorang yang apa gitu. Alaihi, orang tersebut itu apa? Di sini kan kecuali seseorang yang takut apa gitu dalam pikirannya ini. Lalu mulut kita ngomong ayyatajawwaza, takut orang tersebut itu melewati batas. Nah, ini bentuk huwa. Ya, oh ini man. Orang tersebut itu melewati batas bihima dengan ilmu falsafah itu, ilmu handasa dan ilmu hisab. Dalam pikiran lagi melewati batas apa sih? Itu pikiran. Nanti mulut kita ngomong ila ulumi madmumati, kepada beberapa ilmu yang tercela. Jadi kecuali orang itu takut, jadi takut melampaui batas, jadi tidak amanah, mempunyai ilmu matematika, itu lebih baik jangan dipelajari kalau takut melampaui batas. Padahal dia bidang ilmu matematika. Jadi seorang pedagang. Nah, ada pelanggan belanja, habisnya 450. Tapi karena orangnya melampaui batas, ya, mempelajari ilmu matematika itu, dia itu ngitungnya ditambahin 5.000, jadi 555. Berarti apa? Nggak benar. Padahal ahli matematika itu, tapi melampaui batas. Tuh. Kalau tidak takut melampaui batas, silakan pelajari. Maka dari itulah fa inna aksaral mumarisina, karena sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, orang-orang itu orang yang sudah ahli mumarisina itu orang yang sudah ahli, ya, sudah ahli. Ini langsung bahasa Indonesia ya untuk menyingkat waktu. Lahuma, marang biasanya. Lahuma udah ahli kepada ilmu handasah wal hisab. Kalau makna kita tuh biasanya begini nih, dirujukin. Nah, bisa dirujuk begini. Nah, di sini handasah dirujukin. Nah, gitu. Sama rujuknya kayak gini. Maka sesungguhnya kebanyakan orang yang sudah ahli, sudah profesional itu kepada ilmu falsafah yang kedua ini. Qad kharaju, sungguh mereka telah keluar. Qad ini masuk ke fi'il mati. Ini wawu jamak. Qad kharaju. Kalau masuk fi'il mati biasanya makna sungguh. Ditakek. Tapi kalau masuk ke fi'il mudhari nanti maknanya beda lagi, itu terkadang. Qad kharaju, mereka telah keluar. Siapa wawu jamak ini kembalinya ke sini nih. Mana? Aksarol mumarisina. Jadi kalau makna kita tuh gini nih. Misalnya aksarol. Ya. Begini aja, seret. Di sini wawunya di seret. Nah, itu makna kita. Minhuma, dari
keluar dari mempelajari ilmu handasa wal hisab. Ilal bidai marang pira-pira kebidahan. Bisa ilal bid'i nanti satu. Ini pirang-pirang kebidahan. Fayusonu, maka dijagalah siapa dhaifu, orang yang lemah. Orang yang lemah anhuma dari ini ilmu sapa, ilmu wal hisab wal andasa. Lali ya lah, karena kahanane apa itu? Zatnya, bukan karena teorinya, bukan karena teori. Kamu yusonu sobiyu, akan tetapi yusonu, sebagaimana dijaganya yusonu, di mana di ini nih, di yusonu, diperhati, dikasih doma yusonu, di yusonu, nah, sebagaimana anak kecil, yusonu sobi, sebagaimana anak kecil, yusonu sobi, sangat kecil, di ansyati'il nahri, dari pinggirnya bengawan atau kali. Khifatan, ini masdar khifatan, karena masdar ada khawfan, khifatan. Khifatan karena mana, karena biasanya begini, kalau saya waktu dicoba begini, khifatan karena takut, alaihi atas sobi, ini kembali karena ini domir, milwuku'i fin nahri, dari apa itu, terjatuhnya di dalam bengawan. Wa kama yusonu, dan sebagaimana dijaganya siapa hadisul ahdi, ya, orang yang anyar itu apa itu, orang yang baru masuk bil islami, itu agama Islam. An mukhalatatil kufari, dari bercampurnya orang-orang kafir. Khaufan karena apa, takut, alaihi atasnya. Ma'anal qawiyya, karena sesungguhnya ma'al qawiyya, maka dari itulah orang-orang yang kuat, yaitu layun dabu, tidak disunahkan, ila mukhalatatihim, yaitu bergabung atau bermasyarakat kepada orang-orang kafir. Kembalinya ke sini, kalau man kitab ini domir hum, nah, begini domir hum, ya ini kembalinya ke sini, ini di atas. Nah, itu kalau makna kitab. Nah, saya mau mentasrif yang ini. Yukhofu, ini namanya fi'il mudhari majhul. Ini bina ajwaf. Ajwaf apa? Wawi. Kalau belajar iklan, saya tasrif di bawah. Pernah mentasrif khofa, ya khofu, itu fi'il madi, tapi ke grup saya kayak. Sekarang fi'il yang majhul. Yukhofu, ini yukhofu fi'il mudhari majhul. Yukhofani yukhofuna, tukhofani yukhofna, tukhofu tukhofani tukhofuna, tukhofina tukhofani tukhofna, ukhofu nukhofu. Kita harus bisa mengirakan domir apa saja yang ada di sini. Ya. Bapak bisa mengira-kirakan. Ini mempunyai domir huwa,
huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu aja. Kitab itu perlu proses yang lama dan sungguh. Ini perlu proses sungguh, ada bersungguh-sungguh terus. Kalau mau menguasai kitab, cukup saja ini kayaknya terlalu. Ya. Ini saya di sini bukan guru, bukan ustadz kalian, jadi perjanjian adalah dialog ilmiah. Jadi nanti saya kirim link. Ini kan ada 4. Yang kedua adalah mantek. Berarti Anda grup Isperta membahas apa itu ilmu mantek. Ya, itu ilmu mantek. Nanti yang akan datang saya akan membahas ilmu teologi atau ilmu ilahiyah. Ini di sini ada al-ilahiyah, ilmu teologi. Ilmu teologinya nanti. Dan yang keempat adalah ilmu tabiat, ilmu alam. Ya. Kita akan bahas tapi gantung. Karena saya bukan ustadz, tapi saya adalah dialog ilmiah untuk menambah wawasan. Cukup sekian saja dari ini, semoga bermanfaat. Ya, kami tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.